Diam. Lu kenapa gila? Lu jangan bergerak. Serius kenapa? Lu ngomong sekarang sama gue. Di belakang lu, dari tadi kita ngobrol. Demi apapun gue merinding. Kejadian mistis yang benar-benar gak masuk akal. Nggak masuk akal gimana Iya, tuh? kayak gak bisa masuk ke nalar pikiran manusia. Kayak kan kalau misalnya cerita kayak pintu ketutup sendiri mungkin bisa kayak angin gitu. Ini kayak gak bisa disambung-sambungin sama logika gitu. Oke. Ini cerita yang udah lama banget atau yang udah Yang baru-baru aja? baru kemarin itu. Oh, baru-baru aja. Oke, jadi itu gue punya temen ya. Gue punya temen tuh di rumah tuh nggak banyak ya, dikit, bisa dihitung pakai jari. Ada sekitaran 6 orang gitu. Terus tiba-tiba kayak kita lagi kongkow gitu, lagi asik ngobrol segala macem. Dan di situ formasi kita udah 6. Sudah 6. Formasi kita sudah 6 dan apa ya? Ngobrol segala macam karena kita mikir udah full team gitu. Jadi udah dong, nggak perlu si ini mana, si itu mana. Lah orang udah semuanya udah full team. Terus sering berjalannya waktu, sore lah. Iya. Sore. Kalau nggak salah it's about 5:30 lah, mau maghrib. Kita bubaran dong, maksudnya kayak bubaran satu pulang gitu. Oke, gue balik deh, gue cabut. Oke, nggak lama ada temen gue, sebutlah si A, datang. Woi, kok main gak ngundang gue? Terus tadi yang datang siapa? Tadi selama dari siangan sampai sesorean itu si A tuh ada berenam sama bareng kita. Terus, gitu. Maksudnya kayak sikapnya itu kayak biasa gak sih? Apa beda? Nah, tahan dulu. Terus gue sama temen gue yang emang tipikalnya orang yang gak ada pikiran-pikiran ke hantu, kayak ngomel dong. Lu gak usah bercanda. Lu aja baru pamit, ya kan? Jadi kayak ngira apaan sih lu gitu ya? Apaan sih gak lucu? Karena gue juga penakut gitu. Gue juga penakut, jadi gue juga gak suka ditakut-takutin. Dan baru ini yang mengalami separah ini ya? Enggak sih, banyak. Okay. Banyak. Nah terus habis itu dia bilang nggak lucu. Justru dia kayak lebih ngomel lagi ke gue. Nggak lucu bego. Apaan sih? Gue bener-bener baru keluar. Serius lu, jangan gitu. Lah tadi siapa nih berenam-enam? Gue nanya gitu dong. Terus tapi sempet foto gak sih kayak ada? Enggak. Kongkow biasa. Kongkow di apa sih namanya ya? Ibaratnya backyard tuh apa ya? Belakang rumah. Main di belakang rumah biasa, bukan di Starbucks or anything like that, bukan di mall. Udah habis ngobrol, dia bilang enggak, sumpah gue baru keluar. Sumpah, karena emang gue tidur. Emang si A ini tuh emang tukang tidur. Terus gue kayak, ya juga sih. Jadi siapa? Langsung lah di situ. Udah kayak di grup rame banget kayak anjing, maksudnya ini sorry ya kalau kotor. Anjing, yang tadi siapa bangsat bla 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 lah. Oh, ini ceritanya masih WhatsApp, bukan secara langsung ketemu? Enggak, pas tadi udah chaos gitu bertiga. Jadi tinggal gua sama teman gua sama si A. Tinggal bertiga tuh. Udah debat-debat kentang sedikit gitu, bubar lah. Pas bubar di WhatsApp langsung gembar-gembor kayak anjing nih siapa? Sialan, pantas agak beda, pantas gini, pantas gitu, pantas nggak banyak ngomong kayak gitu sih. Itu parah sih, itu parah. Dan kita sempat vakum main ya. Selain kita juga pada sibuk masing-masing, gue sibuk dengan editing gue sana sini, editing temen-temen. Terus juga temen gue pada kuliah, gue kan nggak kuliah. Jadi kayak udah sibuk, terus juga emang vakum sekalian kita takut karena tragedi itu gitu. Ya adalah 2 bulan 3 bulan nggak main ke tempat itu lagi. Gitu. Tapi menurut lo apa itu emang tempatnya yang angker, apa emang kalian lagi diisengin aja? Enggak, kayaknya lagi diisengin aja. Soalnya
kita udah nempatin tempat itu it's about 10 years maybe. 10 tahun. Lumayan lama ya. 10 tahun dari kita SD. Dari kita SD sampai kita udah kerja masing-masing kan, udah kerja dan kuliah. Kalau mistik banget di sana sih nggak ada sih. Dan baru ini ngalamin. Baru lumayan lah. Selama di tempat itu. Oke. Kok oke gue? Iya. Jadi kayak Ada lagi. serem banget gak sih? This is bukan my story, ini bukan story gua gitu ya. Jadi cerita temen gue lagi kumpul kan. Ini sumpah bener-bener bikin merinding. Jadi temen gue lagi kumpul 2, sebutlah A dan B. A dan D. Namanya Ayu dan Dian. Dan lagi kumpul segala macam. Terus tiba-tiba ini sumpah true story. Ya tadi juga true story ya. Ini true story. True story dari teman lu. Iya, ini. bener. Oke. Dan kebetulan temen gue ini bisa kan. Terus jadi Yang bisanya itu si Ayunya apa Dian ya? Dian ya. Oh, Udah Dian. tapi jangan bahas itu. Iya. Takutnya dia nanti nggak boleh, iya. Makanya dia bisa. Terus lagi kita yang berdua emang bodohnya mereka adalah mereka tuh sering banget kita yang berdua tanpa si berenam tadi ini. Kita dia kongko berdua ngobrol, chit chat apa segala macem. Setelah waktu berjalan tiba-tiba Dian hening. Hening si A ini nanya, lo kenapa dek? Kok nggak ngomong-ngomong gitu kan? Terus kata si dek, diem A. Dia kesini. Oh my god, ini beneran. Dan si A itu lebih kayak di garis tengah antara penakut iya tapi pemberani juga iya gitu. Kalau gue kan penakut total. Kalau si A ini nggak bisa handle tapi juga takut. Diam. Lu kenapa gila? Lu diam, lu jangan bergerak. Serius kenapa? Lu ngomong sekarang sama gue. Lari apa enggak ya? Kayak udah berdebat. Pasti A nanya, lu emang kenapa? Lu cerita sama gue. Di belakang lu, dari tadi kita ngobrol, demi apapun gue merinding. Di belakang lu dari tadi selama kita ngomong ada Mr. P. Mr. P itu Yang pertama dia kayak ngeliat gitu. Ini sumpah, ini gue nggak lala. Ini cerita beneran. Ngelongok. Lu tahu fun fact-nya adalah Mr. P kalau loncat, kalau di film pocong loncat set gitu biasa. In real life, di kehidupan nyata, pocong itu tau gak kayak gini? gimana? Kayak dari apa ya? Tahu Gordian? Ibarat dari gor bulu tangkis ke rumah Sandi. Ke ujung gang. Itu loncatnya cuy. Jadi bener-bener jangkauan loncat si Mr. P ini jauh banget. Dan si P ini nyamperin temen gua. Can you imagine? Langsung detik ke 4 atau 5 berdua ngibrit total. Fix. Tapi yang temen lo yang bisa lihat itu takut juga. Enggak. Sebenarnya gini ya. Ini nggak tahu dia nanti marah apa enggak ya. Dia sama all the ghosts, sama semua hantu dia nggak takut, tapi kecuali pocong dia takut karena dia bilang rupanya tuh benar-benar gak bisa ditolerir lagi, gak bisa dimaklumi lagi. Serem udah banget. bener-bener kelewat batas. Iyalah, dia yang jago sampai nggak bisa ngelihat kan, berarti kelewat serem cuy. Ngerti gak sih? Harus tahu ini kita cerita hantu jam 1 jam 1 01:05. Oke. Ini beneran. Suara lu nggak terlalu ini, nempelin aja dikit. Ya terus Kan dari baru renyah nih. terus dari situ kayak ada yang kesurupan apa gimana nggak? Enggak.
tempat main gua, tempat tongkrongan gua di situ alhamdulillah aman sih, maksudnya dari kayak gitu-gituan aman sih. Tapi kayak gitu aja gue udah merinding sih. Serem sih sebenarnya punya temen yang kayak bisa gitu kan. Tapi sebenarnya poin plus juga untuk kita, jadi kayak guardian gitu, kayak apa? Pelindung buat kita. Jadi ada ini hati-hati, ada ini hati-hati gitu, kayak ngejaga kita. Iya sih. Yang tadinya kita ngomong sembarangan, tapi dia tahu nih, lu jangan ngomong sembarangan. Nanti ini nggak suka, nanti itu nggak suka gitu sih. Iya. Cuman kalau gue sih masih orang yang bener-bener penakut total kayak lu sih Kal. Jadi kayak pasti gue kalau dikasih tau kayak gitu sumpah gue gak ngerti lagi sih. Gue udah gemeter apa cepirit Kal. Bener-bener udah pingsan kali ya. Parah banget sih itu. Dan bener-bener kayak gak tahu lagi gue harus ngapain. Tapi lucunya sih alhamdulillah ya, dan jangan sampai gue adalah penakut yang total, tapi sejauh ini gue belum pernah ngalamin selain yang kayak, kalau yang tadi kan maksudnya si A, maksudnya fotokopian orang, bukan wujud aslinya. Alhamdulillah belum pernah kalau gue kayak gitu-gitu. Iya, gue juga belum pernah sih. Kalau selama hidup ini mistis banyak sih. Apalagi nih? Sejauh ini sih sumpah gue benar-benar takut banget sih sama yang lu ceritain. Maksudnya takut kejadian sama gue gitu. Tapi fix kejadian di sini pun ada kayaknya. Apa sih? Gak lucu. Ya semoga aja diam-diam aja. Gak lucu. Lanjut. Guys, jadi deketan. Gue kurang perhatian apa coba sama sahabat gue sendiri, biar kualitas YouTube-nya bagus sih. Enggak loh, jadi kayak masih nggak nyangka aja gitu ternyata film horor, maksudnya film horor itu horor yang di film itu ternyata bener. Iya bener. Kejadian. Bener. Walaupun nggak sama gue dan nggak sampai sih. Jadi ini tujuannya lu ngundang gue gitu, buat cerita-cerita kayak gini. Guys, ini bener-bener kita kayak sama aja uji nyali ya. Kita ngomong mistis di jam 1:30, hampir 1:30. Kita nggak bohong. Parah sih. Gila. Dan kita berani dong. Tapi nggak tahu setelah. Ya kan banyak ada editor di situ. Setelah ini nggak tahu. Ada keponakannya Dian di situ. Ada yang duduk di situ. Lu jangan macam-macam. Terus coba lanjut. lihat. Apa? Di mata lu ada belek. Oke. Jadi cukup menyeramkan sih menurut aku, nggak cukup lagi. Cukup. Bener-bener menyeramkan ya guys, cerita dari Haikal Metsu ini dan teman-temannya. Jadi apa nih saran buat teman-teman supaya nggak takut, terus biar nggak diganggu gitu? Kalau versi nenek gue kali ya. Kalau versi nenek gue lebih ke makanya sering dirapihin tempat tidurnya. Tempat tidur. Tempat atau rumah tinggal kita tuh kita sering rawat aja gitu. Jadi kesan kotor atau kesan gelapnya jadi lebih berkurang. Dan ini sih sering-sering pasang figura kaligrafi mungkin. Mungkin. Iya. Sama. Bisa jadi. Ya itu sih yang utama, doa sih. Doa, kalau kita banyak doa, kalau kita banyak ibadah mah insya Allah sepi. Tapi maksudnya bukan rumah gue juga anggota keluarga jarang ibadah, enggak, maksudnya kayak mungkin kadang kotor, kadang halamannya usang atau segala macam, kayak bed cover belum diganti. Itu tuh ngaruh sih, parah. Ngaruh. Makanya sering bersih Anda. Gue males. Ya udah segitu dulu cerita dari Haikal Metsu. Sampai ngantuk kalau dia. Gue bener-bener ngantuk banget guys. Karena kita pengen nyoba aja apa rasanya gitu. Cerita mistis di malam-malam. Ternyata kayak gini bener-bener. Jadi ini challenge juga ya. Iya. Oke. Ya, buat teman-teman sarannya itu tadi dari Haikal, kalau bisa, kalau kalian takut itu dilakuin. Kalau pas lagi takut bermanfaat. Pas lagi takut
Pas lagi takut Kalau ya jangan ngomongin hal serem. Oh iya, Itu. kalau bisa setiap hari dilakuin kayak bener. bersih-bersih Bener. gitu. Terus baca doa, ibadah gitulah. Bener. Biar kita semua terhindar dari Mara bahaya iya. dari hantu. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf kalau isinya sampah omongan-omongan gue.